Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Athanasius Ketut dari Bengkel Pro Tour Motorcycle. Jadi tidak usah terlalu banyak kata-kata pembukaan ya, langsung to the point aja. Di hadapan saya kali ini ada Honda CRF 150L lansiran 2023. Jadi walaupun secara spesifikasi dan tampilan nggak banyak berubah banyak, hanya di sini ada perubahan stripping. Cuman kali ini saya akan mereview, akan mengupas tuntas tentang CRF 150L dari kacamata saya sebagai seorang pemilik bengkel, sebagai seorang builder, dan sebagai seorang engine tuner. Jadi kali ini kita akan kupas tuntas nih, injeksinya seperti apa, bisa di-upgrade seperti apa, mesinnya bisa di-upgrade seperti apa, dan juga kaki-kakinya mau dipakai, bisa cocok dipakein pakai suspensinya apa, dan gimana triknya, apa aja yang harus dimodifikasi, gimana ketika kalian mau mengubah ini menjadi supermoto, semuanya akan saya jelaskan di video saya kali ini. Oke, yang pertama akan kita mulai dari sisi dashboard. Yang pertama dari tampilan speedometer. Jadi untuk speedometer sudah menggunakan tipe digital. Cuman di sini fitur yang ditampilkan nggak terlalu banyak, hanya menunjukkan kecepatan dan jumlah indikator daripada tangki bensin. Dan di sini juga ada kilometer yang sudah ditempuh. Dan untuk motor ini sudah menempuh perjalanan sejauh 436 km. Jadi belum habis masa inline pertamanya, yaitu 500 meter, belum habis nih ya. Jadi ini motor ini benar-benar baru. Indikator bensin di sini sangat penting banget. Jadi kalau kita di hutan, kita mau masuk jalur, penting banget untuk mengetahui jumlah bensin kita masih cukup atau enggak. Jadi jangan sampai kehabisan bensin di tengah jalur ya. Dan berikutnya ke sisi saklar kanan. Di sini tipe throttle-nya sudah semi fast throttle atau semi kayak seperti gas spontan, tampilannya ke atas, dan di dalamnya terdapat, nah ini untuk menyetel spelling daripada bukaan gas. Selain itu di sini ada engine cut off untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Lalu di sini ada tombol starter. Oke, beralih ke sisi sini, dan ini ada lampu jauh, lampu dekat, karena CRF sudah menganut daylight running, yaitu ketika kunci kontak on, praktis lampu sudah menyala. Jadi kalau kita tekan ke belakang, dia otomatis jadi passing. Nah ini, jadi kalau kita ini lampu dekatnya, lampu jauhnya di sini. Nah, ini lampu dekat, dan kalau kita tekan ke lampu dekatnya sekali ke sini, dia akan mengedip. Nah, lalu untuk klakson di sini, ini tombol klakson, dan di sini ada tombol signal atau rating kiri dan kanan. Jadi kalau setelah kita mau mencet tombol untuk mematikan, kita tekan ke tengah sekali. Nah, itu sisi tampilan bagian setang, dan setangnya di sini sudah menganut semi trail tinggi, dan di sini terdapat bridge atau jembatan di sini. Jadi kalau untuk mempercantik tampilan bisa diberikan spons di sini. Dan untuk risernya juga di sini terdapat karet peredam nih. Jadi ini fungsinya untuk menghindari setang rusak ketika jatuh. Karena praktis di sini akan lebih fleksibel ketika kita jatuh. Ini penting banget nih buat off-roader. Jadi selain itu juga nanti kalau kalian pengen ganti riser yang lebih tinggi, kalian tinggal nyopot ini dan memasang riser yang misalnya mau menggunakan stang yang tipe fat bar.
Jadi bisa mengganti riser ini, ataupun kalau untuk meninggikan bisa ini dicopot lalu dikasih adaptor riser lagi untuk posisi stang yang lebih tinggi. Nah, itu untuk sisi depan. Kita beralih ke sisi depan. Sisi depan seperti tadi sudah saya jelaskan, sudah menganut daylight running. Jadi ketika kunci kontak on, praktis lampu depan langsung menyala. Kualitas pencahayaannya terbilang oke, dan dilengkapi lampu jauh, lampu dekat, dan passing. Dan ini tampilan lampu signalnya cukup terang. Nah, sisi tampilan spakbor juga sudah oke. Artinya di sini tampak melebar dan sedikit turun ke bawah. Ini sangat membantu banget ketika kita melewati jalan yang basah dan banyak pasir. Karena ini cipratannya akan tertahan di sini. Jadi tidak, kadang-kadang ada desain yang pendek dan minimalis itu ketika kita melibas air, cipratannya cenderung mengarah kembali ke ridernya. Selanjutnya kita akan membuka cover, dan untuk CRF pembukaan cover dimulai dari sisi bawah sini. Nah, ini jadi yang perlu dibuka adalah obeng plus dan kunci L5 tadi untuk bagian sini. Nah, oke. Di sini sudah bisa kita lihat, di sini ada ini kabel untuk OBD. Jadi untuk diagnostik dan untuk bisa untuk remap ECU, posisi kabelnya ada di sini. Sebenarnya posisinya di sini tadi mungkin terjatuh. Nah, ini dia posisinya di sini. Dan di sini ada rectifier atau kiprok yang berfungsi untuk sistem charging aki. Jadi arus yang dihasilkan oleh generator magnet akan dikonversi menjadi arus DC dan kemudian untuk digunakan untuk pengisian aki. Nah, ini akinya ada di sini nih. Ini akinya, dan CRF juga dilengkapi dengan, nah ini, screennya paralel. Jadi tiap sistem seperti lampu depan, headlight, dan screen utama juga ada sistem injeksinya, dan juga di sini ada lampu dan klaksonnya semua dilindungi oleh screen. Jadi kalau seandainya ada konslet, tidak semuanya mati, cuma di bagian yang ada di screen ini juga yang akan mati. Oke, dan di sini juga ada ECU-nya. Nih. ECU-nya kodenya 38770-K84901. Nah, ini sepertinya berbeda dengan sebelumnya kodenya ya. Maka kita akan lihat dulu. Nah, ini flash tool yang saya gunakan, dan ini akan saya koneksikan dengan kabel OBD-nya, dan saya akan sambungkan ke komputer saya. Nah, karena kita cek kode ECU-nya, karena CRF ini menggunakan kode 38770K84901, rasanya nggak mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Jadi saya coba koneksikan dengan flash tool saya, dan saya menggunakan Honda Keyline. Saya juga menggunakan tools ini untuk remap ECU CBR 250RR dan juga CRF 150L yang menggunakan ECU Keihin. Karena ini vendor ECU-nya juga masih menggunakan Keihin. Nah, oke. Oke, connect. Jadi terkoneksi ya. Kita coba nyalakan.
Oke, terbaca semua sistem. Jadi ECU CRF 150 ini tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, dan ini berarti gampang banget di remap ataupun di setting sesuai dengan kebutuhan kita, karena saya juga menggunakan spek 300 cc juga masih tetap menggunakan ECU standar ini, jadi kita bisa program. Jadi buat kalian yang pengen modifikasi nggak perlu ganti ECU, cukup menggunakan ECU standarnya. Jadi kita tinggal mapping ulang dengan software yang sudah banyak banget beredar di pasaran. Jadi tidak perlu ganti ECU dan tidak perlu ribet-ribet programnya, karena kita bisa tinggal beli program softwarenya dan kita bisa mapping ECU-nya. Jadi irit banget kalau mau setting CRF 150, rasanya mesinnya lebih modifiable dan sistem ECU-nya juga gampang dituning. Jadi bukanya agak sulit karena di sini ada pengunci, dan di sini juga ada pin pengunci yang ke sini. Nah, setelah kalian lihat nih, ketika saya udah bongkar semuanya, jadi ketika setengah telanjang seperti ini, rangka terlihat, naluri builder saya langsung keluar nih. Karena apa? Jadi buat kalian para builder yang pasti mau merubah tampilan CRF 150 menjadi vintage, tampilannya udah semi vintage nih, karena tipe rangkanya di tengah dan di sini tangkinya udah cukup lihat klasik. Tinggal merubah sisi samping sini dan spakbor depan dan lampu udah terlihat vintage. Jadi ini rangkanya asik banget buat para builder yang ingin merubah konsep CRF menjadi vintage. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan tangki. Ini ada baut tangki yang cukup panjang, jadi melepaskan baut tangki cukup dari bawah sini, lalu kita tarik. Nah, lalu kita bisa melepaskan tangki setelah melepaskan soket fuel pump, dan di sini ada soket menuju ke injektor. Jadi ini penampakan rangka dalam daripada CRF 150. Dan di sini baru bisa kita lihat penampakan desain mesinnya. Oke, langsung kita lanjutkan pembongkarannya. Sebelumnya kita akan copot akinya dulu ya.
Ini akinya menggunakan GS tipe MF atau maintenance free, dan tipenya adalah GTZ 5S. Akinya terbilang imut dan di sini kalau saya perhatikan CRF tetap menggunakan sistem pengisian 3 fase. Artinya sistem pengisiannya udah bagus banget ya. 1, 2, 3 action. Nah, di sini kalau tangki kita lepaskan, kita bisa melihat di sini bahwasanya Honda sangat serius memperhatikan bahwa motor ini benar-benar dipakai untuk medan off-road, seperti pemberian karet peredam di bracket tangki di bagian sini. Jadi ini ada karetnya. Terus di sini ini cerdas banget. Di sini ada karet yang berfungsi sebagai penutup daripada bracket mesin, dan ini dilengkapi dengan karet baik di sisi kiri dan kanan, dan di sini juga ada sisi karetnya nih, ada karet peredam juga. Jadi ini untuk menjaga benar-benar tangki itu kena redaman. Jadi ketika kita melewati jalan yang di medan off-road yang jalannya notabene random, ini udah siap meredam goncangan daripada tangki. Nah, oke. Dan ini gampang banget dicopot. Nah, ini karet peredam ini kalau dibuka ada baut mesin, bracket mesin ini, dan bracket mesin inilah yang nggak ada di Honda Versa, karena kita tahu basic mesin daripada CRF 150 itu mirip dengan Honda Versa. Cuman perbedaan antara Honda Versa dengan CRF 150 adalah cylinder headnya. Untuk yang CRF 150 ada bracketnya nih. Nah, ada bracket dan digantung ke main frame atas di kiri kanannya. Nah, sekarang kita copot dulu. Nah, ini karet peredam untuk tangki. Kita lepas. Nah, ini penampakannya. Jadi nanti sebelum kita melepaskan cylinder head, kita akan melepaskan sisi ini dulu. Cuman kita akan melihat ke sisi ini dulu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3 action. Nah, di sini ini ada kabel massa bodi, jadi untuk memperkuat arus negatif di sekujur bodi CRF 150L. Nah, tadi tangki udah akinya udah kita lepaskan, dan sekarang kita akan ngecek sisi dalamnya. 3 action. Nah, ini ECU-nya kita bisa copot dulu. Nah, ini tadi kodenya ya. ECU-nya buatan Keihin, kodenya 38770 K84 strip 901, persis dengan versi yang pertama. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada bungkusan besar nih. Apa sih isinya? Dan di sini isinya adalah soket. Ini soket dari mesin. Bisa kita lihat. Kita buka satu-satu yuk. Ini. Nah, ini. Ini ada soket. Nah, ini soket dari, nah ini magnet. Jadi bisa kita lihat di sini sistem pengisian CRF 150 itu sudah menggunakan sistem tripas. Artinya dalam satu putaran magnet itu dia menghasilkan 3 buah arus. Ini dibandingkan dengan kompetitor yang masih menggunakan single pass, jelas dia lebih unggul secara pengisian. Dan di sini ada kabel pulser. Ini untuk pickup coil di sini yang membaca putaran magnet. Jadi ini
Kalau kita mau bongkar magnet, kita harus melepas dari sisi ini dulu nih. Nah ini dari sisi bak magnet nih. Sedangkan ini, nah ini indikator netral. Setelah persnelannya kita copot. Nah ini kalau kita buka tutup rantai, di sini ada plat pelindung. Yang ini fungsinya adalah ketika terjadi sesuatu dengan rantai misalnya lepas, ini berfungsi untuk menghindari rantai merusak dinding kalter sisi sini. Jadi plat ini sangat berguna sekali ya. Jadi untuk mengatur posisi rantai. Dan di sini kita lihat tadi seperti saya jelaskan, kabel ini berfungsi sebagai sensor netral. Jadi lampu indikator netral itu berasal dari sensor di sini yang berhubungan dengan shift drum, dan dia memberikan arus negatif kepada speedometer. Nih kabelnya. Oke, selanjutnya sisi yang lain ini. Nah, untuk yang 3 kabel ini sensor daripada kecepatan. Kebetulan untuk CRF 150 sensor kecepatannya ada di gigi transmisi. Jadi di crankcase bagian dalam sini ada semacam pickup pulser untuk membaca rotasi giginya. Nih, di soket ini dari bawah. Jadi sebelum kita membongkar mesin, bagian-bagian ini harus kita lepaskan dahulu. Lalu untuk yang ini, kabel 2 ini adalah dari sebelah sana ada switch rem. Jadi ini switch rem dari bawah. Nah, ini. Oke, kita akan melepaskan bagian ini. Jadi akan saya jelaskan nanti suspensinya seperti apa, dan kalau kita mau memodifikasi kakinya, nanti suspensi monoshock apa yang paling cocok buat CRF 150. Kita copot dulu, ini rectifier atau kiprok, bisa kita copot dulu di sini. Nah ini. Nah ini di sini ada relay starter nih. Ini untuk relay untuk dinamo starternya. Nah ini bisa kita copot dulu.
Ini relay starter. Biar nggak berantakan kita kembalikan untuk memudahkan proses pemasangan nanti. Dan di sini Honda juga membekali CRF 150L dengan tools ketika kita menghadapi troubleshooting di jalan. Posisinya di samping dan cara membukanya gini. Lalu Honda juga membekali CRF 150L dengan pengunci helm. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jika helm talinya kita taruh di sini, di sisinya ada tombolnya untuk mengunci. Nah, jadi talinya sudah terkunci. Lalu untuk membukanya kita menggunakan kunci kontak seperti ini. Nah, seperti itu. Itu fungsinya. Dan selanjutnya kita akan membuka cover. Nah, setelah kita lepaskan cover aki, bracket akinya, maka bisa kita lihat penampakan dari suspensinya. Nah, ini dia suspensinya. Rasanya ini menggunakan produknya Showa yang merupakan vendor daripada Honda, dan nanti akan saya bahas suspensi apa aja yang bisa masuk ke sini. Jadi kalau off-roader itu kaki-kaki itu menjadi peranti yang wajib di-upgrade. Nanti akan saya jelaskan cara sistem suspensinya seperti apa dan modifikasi yang bisa di sini apa aja. Pilihan suspensinya apa aja nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum kita beranjak ke sana, saya terlebih dulu akan membahas masalah potensi mesinnya. Jadi ini dari sisi sudut pandang saya sebagai engine tuner dan biasa memodifikasi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bisa diapain aja mesinnya, dan walaupun saya pernah mengulas ini dan pernah mengupgrade sampai 300 cc, cuman saya akan jelaskan kembali untuk Anda. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi throttle body dan knalpotnya. Jika tadi dari sisi mesin yang sebelah sana, sekarang kita balik ke sisi bagian sini. Karena saya akan, sebelum kita melepaskan silindernya, prosedurnya adalah kita harus melepaskan knalpot dan throttle body dulu. Ini di sisi knalpot, di sini terdapat pelindung panas, dan Honda juga memberikan karet peredam di setiap sisi knalpot. Jadi ini untuk meredam getaran. Oke, sekarang kita lepaskan dulu knalpotnya. Nah, setelah melepaskan dua cover knalpot, lalu kita di sini ada kunci 12. Kita kendorkan dan lalu kita bisa membuka knalpot. Nah, ini jadi knalpotnya antara header dan silencer sebelah sini terpisah menjadi dua. Ini bertujuan untuk mempermudah proses pembongkaran. Jadi kalau kita melakukan pembongkaran, misalnya mau membongkar cylinder head, kita tidak perlu membongkar keseluruhan daripada knalpot. Cuman kali ini kita akan tetap bongkar, jadi saya akan menunjukkan CR150L ini menggunakan beberapa peredam di knalpotnya untuk mengurangi getaran. Jadi akan saya jelaskan juga. Nah, ini cover knalpot terbuat dari plastik. Jadi itu berguna untuk melindungi boncengers, orang yang kita bonceng, dari sengatan panas knalpot. Dan di sini juga saya jelaskan Honda memberikan foot pack untuk boncengers, orang yang kita bonceng.
dengan sistem lipat seperti ini. Nah, lalu bisa kita lihat di sini ada baut 12 mm untuk knalpot. Yuk kita buka. Oke, nah ini bagian belakang knalpot daripada CRF 150. Biar nggak berantakan, kita balikin. Nah, di sini bisa kita lihat Honda memberikan sistem redaman untuk mengurangi getaran. Nih, di sambungan tengah dan belakang juga terdapat karet peredam. Nah, ini untuk mengurangi getaran dan juga untuk mencegah knalpot patah atau retak karena getaran yang tinggi. Oke, bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah throttle body. Jadi di sini ada snorkel yang untuk menghubungkan throttle body dengan airbox filter, dan diantaranya terdapat resonator yang untuk mengurangi suara dengungan. Di sini fungsi resonator ini. Oke, kita buka dulu cover throttle bodinya. Nah, setelah kita buka covernya, di sini kelihatan butterfly-nya. Jadi ini kita kembalikan. Dan di sini terdapat karet pelindung lagi. Jadi di sini Honda benar-benar memperhitungkan keamanan daripada throttle body. Mereka memberikan sistem sealant yang cukup aman. Nah, ini dia throttle body dari CRF 150. Ini sini ada fuel injektornya, di sini menyemprotkan ke sini, dan di sisi sini ada namanya idling speed control atau ISC yang berfungsi untuk sistem idling daripada CRF. Dan kotak hitam di sisi sebelah sini ini modulation air quantity sensor, dan di dalamnya terdapat sensor hitam. Itu untuk membaca temperatur udara yang masuk, dan juga di sini juga berfungsi sebagai throttle position sensor juga. Jadi putaran throttle dari gas kita akan dibaca oleh sensor di sini. Nah, keunggulan daripada motor yang menggunakan sistem injeksi seperti CRF 150L ini adalah salah satunya di sini dia menggunakan pompa dan throttle body. Itu yang pertama. Karena apa? Karena terkadang namanya kita juga off-road. Sering banget kadang-kadang motor jatuh, ataupun ketika kita ketemu tanjakan yang terlalu miring banget, ketika motor yang menggunakan karburator itu sering volume bensin dalam ruang pelampung itu nggak stabil. Jadi kadang-kadang banjir. Yang jelas biasanya kalau habis jatuh itu akan banjir. Nah, kalau yang di sistem injeksi kayak gini, dia akan tetap stabil, karena ketika kadang-kadang kalau motor jatuh secara otomatis dia terdapat sensor ini. Jadi ini sensor lean angle sensor atau bank angle sensor. Jadi ketika motor jatuh, selang beberapa detik mesin akan mati secara otomatis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, saya suka dari CRF ini adalah kita bisa menggunakan throttle body yang sangat besar. Ini sebagai contoh,
dari standarnya, dan ini yang ukuran 42 mm. Nah, ini kita bisa membenamkan throttle body ukuran besar ke sistem injeksinya di sini ya. Tuh. Coba bandingkan dengan motor yang masih menggunakan sistem karburator. Ambil contoh kompetitor sebelah yang masih tetap bertahan dengan sistem karburator. Paling maksimal kita hanya bisa memberikan karburator 32. Lebih dari itu pasti udah melakukan modifikasi pada rangka. Sedangkan untuk yang sistem injeksi seperti ini, kita bisa menggunakan diameter throttle body yang besar tanpa ngutak-ngatik rangka. Itu salah satu keunggulannya. Nah, sebelum kita membuka silinder head, kita sekarang akan melepaskan bracket pengunci mesin dulu. Nah, setelah bracket mesinnya kita lepas, lalu kita akan melepaskan silinder head cover atau cover tutup silinder. Dan di sini juga saya akan jelaskan. Nah, di sini ada baut 8 mili dan di sini ada ting tembaga. Apa sih fungsi baut ini? Jadi, ketika kita habis melakukan perbaikan dan kita akan mengetes apakah oli naik ke silinder dari dalam mesin. Karena di sini ada pompa oli dan jalur oli. Jadi untuk memastikan oli naik, kita bisa membuka baut ini. Biasanya di sini akan keluar oli. Jadi kalau mesin udah kita nyalakan, lalu kita kendorin baut ini dan kita cek oli keluar, itu berarti oli udah pasti naik ke silinder. Jadi jangan takut untuk cam dan teman-temannya tidak terlumasi. Jadi Anda bisa ngecek di sini nih. Ini fungsinya baut ini. Nah, setelah itu baru kita bisa melepaskan silinder head cover. Nah, ini penampakan dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada O-ring, hati-hati di sini ya. Ini jalur pelumasan. Jadi oli naik dari atas ini, dari bawah ke atas ini, dan di sini ada seal kecil dan ada bushing yang bisa dicopot nih. Jadi ketika pembongkaran hati-hati ya dengan ini, jangan sampai hilang atau jangan sampai tidak terpasang, karena akan berakibat fatal. Karena oli akan dipompa ke atas, lalu diinjeksikan untuk melumasi rocker arm dan noken as. Ini fungsinya ini. Dan ini penampakan gigi timing yang akan memutarkan noken as di dalam. Dan di sini ada tensioner. Jadi sebelumnya kita akan melepaskan tensionernya dulu. Jadi untuk memutarkan ukas, kita menggunakan kunci 19 shock. Jadi sebelum membongkar kita akan memastikan bahwa semua dalam posisi top. Dari sini harus sejajar dengan permukaan silinder ini. Dan pastikan kedua klep sudah kendor. Dan di sini ada tanda titik yang harus sejajar. Nah, itu ada tanda T yang harus sejajar. Ketika tanda T sudah ketemu dan garisnya selaras, nah sekarang kita bisa melanjutkan pembongkaran silinder. Jadi kita akan melepas dulu. Oke, sekarang kita copot dulu baut timingnya, gigi timing dengan kunci T8. Nah, ini sistem tensionernya. Jadi menggunakan sistem pegas volute spring di dalamnya. Jadi kalau kita ada pemasangan, kita putar ke kiri untuk mengendorkan dan kita lepaskan ketika sudah sistemnya sudah terpasang.
Oke, sudah kita lepas. Selanjutnya kita bisa melepaskan gigi timingnya nih. Nah, ini gigi timingnya. Lepaskan 2 baut 10 di sisi rantai keteng. Nah, ini kalau kita lihat penampakan daripada kepala silinder CRF 150, dia dibekali dengan 2 buah klep dan sistem silinder headnya seperti ini. Jadi ini mempermudah mekanik ketika kita ngutak-ngatik mesin nih. Jadi kita bisa lihat revolve klep secara langsung, dia per klepnya mentok atau enggak ketika kita putar. Dan di sini sudah menggunakan sistem roller rocker arm. Di kedua rocker armnya terdapat roller yang berfungsi untuk mengurangi gesekan. Dan kita lanjutkan ke sisi silinder. Nah, ini dia silinder CRF 150. Dan di sini ada jalur oli tepat di luar. Nah, ini piston daripada CR 150 standar, mempunyai diameter 57,5 dan diameter pen pistonnya adalah 14 mm. Jadi kombinasi diameter dan pen pistonnya tidak mengalami perubahan dari versi yang sebelumnya. Ini bisa kita lihat sisi crankcase-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa CRF tidak banyak mengalami perubahan dari yang versi sebelumnya. Mesin tetap sama. Jadi artinya CRF versi 2023 tetap bisa di bore up hingga menggunakan piston diameter 80 mm atau jika kita rubah satu set dengan kruk as bisa mencapai kapasitas 300. Nah, ini jadi aman bisa kita perbesar crankcase-nya sampai diameter 85 mm di sini ya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor lain, jelas ini paling besar, bisa dimodifikasi dibandingkan dengan punyanya KLX yang harus ngelas crankcase dan punyanya Yamaha WR 155 yang tidak bisa begitu besar menggunakan piston karena dibatasi dengan water jacket atau jalur air. Jadi buat saya mesin CRF 150 ini yang paling modifiable, yang bisa kita setting se-ekstrim-ekstrimnya dan bisa kita maksimalkan. Baik transmisinya kita bikin 6 speed seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi bahasan untuk mesin nggak usah terlalu banyak. Nanti di video yang lain saya akan mengulas tentang CRF 285 yang sedang kita buat nih. Oke, setelah mesin sudah kita bahas, selanjutnya kita akan bergeser ke suspensi depan. Oke, sebelumnya biar kita lebih jelas mengeksplor spesifikasi suspensi depan, kita lepaskan dulu bracket-bracket dan cover suspensinya. Jadi ini adalah front shock cover atau pelindung shock depan. Jadi sangat berguna banget kalau kita lagi adventure. Kadang-kadang kalau kita di belakangnya rombongan teman-teman, percikan-percikan batu itu suka loncat ke suspensi, ataupun ketika kita jatuh juga melindungi suspensi dari kerusakan. Jadi sekarang kita lepaskan dulu. Oke, ini setelah kita lepaskan akan kelihatan penampakan suspensi Showa tipe Upside-down milik CRF 150L. Lalu kita cek, dia menggunakan suspensi Showa yang tipe apa nih? Jadi diameter tabung suspensi ini 37 mm. Rasanya sama dengan kompetitor lain ya, punya KLX yang juga menganut diameter 37 mm.
kecuali punya WR155 yang masih menganut sistem teleskopik, dia menganut 41 mm. Jadi rasanya mungkin Honda menggunakan ini karena pertimbangan bobot, karena ini juga dipakai untuk adventure, jadi bobotnya keseluruhan sekitar 120 kg. Dan selanjutnya kita cek travelnya berapa sih. Konon menurut spesifikasi travelnya mencapai 225, walaupun di sini mencapai 240. Cuman mungkin perjalanan travelnya mungkin hanya sampai di sini 225 sesuai dengan spesifikasi yang dari Honda. Jadi pergerakan mentoknya di sini 225 travelnya. Lalu kita bergeser ke sistem pengereman. Cakramnya menggunakan diameter 240 mm diameter cakramnya, dan di sini dikombinasikan dengan kaliper Nissin dengan 2 piston. Lalu berikutnya jari-jari. Ini tromolnya menggunakan jari-jari sebanyak 36 lubang ya totalnya. Selain dibekali dengan velg ring 21, dia juga mempunyai ketebalan lebar velg itu 1,60 inch. Oke, dan untuk bannya ini menggunakan ban tipe intermediate dengan ukuran 275/21. Oke. Nah, buat kalian yang pengen memodifikasi bagian depan ini dengan ban supermoto, satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah jarak antara suspensi ini. Jadi kalau kita lihat, jadi maksimal ban yang saya rekomendasikan untuk modifikasi CRF 150 adalah 120 untuk depan, 120/70 17. Untuk velg bisa menggunakan tapak 3,5 tergantung profil bannya, atau 2,5 in. Dari sisi depan kita beralih ke belakang. Kita sekarang kombinasi gear dulu nih. Untuk gear depan menggunakan gear 15 mata untuk depan, dan di belakang menggunakan 49. Jadi kombinasi gearnya 15-49 dengan tipe rantai 428. Lalu yang sedikit unik daripada Honda CRF adalah jumlah jari-jari di belakang itu berbeda dengan depan. Jadi untuk belakang ini 32 jari-jari. Jadi kalau kalian ingin memodifikasi untuk dibikin supermoto, hati-hati dalam pembelian velg, karena untuk pastikan velgnya itu untuk CRF 150 dengan lubang jari-jari 32 lubang. Jangan salah ya, karena banyak yang beredar di pasaran itu adalah 28 yang belakang dan 36 seperti belakang. Jadi CRF menggunakan 32 lubang. Dan untuk cakram menggunakan diameter 220 dan menggunakan kaliper 1 piston juga dari Nissin. Oke, biar lebih komplit nanti kita buka. Oh ya, di sini juga Honda sudah membekali untuk pelindung rantai, dan ini juga pengaman. Kalau misalnya jatuh, tangan atau kaki tidak dalam posisi motor masih menyala, tidak terkunci di sini. Jadi dipasang guard ini. Nah, ini kalau kita lepas, penampakan rodanya seperti ini. Menggunakan tipe velg 18 dan lebar tapaknya 2,15 in. Dan ingat tadi ya,
jumlah lubangnya hanya 32 lubang. Ini cakramnya menggunakan cakram diameter 220 dan di sini diameter as roda belakang menggunakan 17 mm. Untuk ban menggunakan IRC tipe 410 ring 18. Nah, jadi itu spesifikasi bagian belakang. Nah, ini untuk kaliper belakang menggunakan Nissin dengan 1 piston. Dan Honda masih menggunakan swing arm dengan bahan flat. Dan buat kalian yang pengen memangkas bobot, bisa mengganti swing arm dengan yang tipe aluminium dari copotan special engine seperti CRF 250R atau dari motor special engine yang lain. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang link, sistem link dan suspensi. Suspensi belakang CRF ini bisa diaplikasi menggunakan suspensi apa? Ikut saya nanti akan saya jelaskan spesifikasinya, panjangnya berapa, travelnya, dan apa yang bisa dimodifikasi daripada suspensinya. Oke, kita lepaskan dulu ya. Oke. Nah, ini adalah penampakan monoshock CRF 150L. Sisi bracket bawah U dan atasnya I, solid seperti ini. Dan panjangnya mencapai, saya hitung dari sumbu ke sumbu ya. Jadi kita menggunakan meteran aja. Panjangnya 38,5 cm. Dan di sini saya punya monoshocknya milik KX85 nih rasanya. Di sini sudah menganut full adjustable. Ada kliknya juga di sini dan sistem bracket bawahnya sama. Jadi nanti kita hanya menyesuaikan pada diameter linknya saja. Kita perlu pertipis. Dan namun ini lebih panjang sekitar 2 atau 3 cm. Jadi monoshock apa aja sih yang bisa masuk ke CRF 150L? Saya merekomendasikan kepunyaan CR85, Honda CR85 yang masih saudaranya CRF 150, tapi yang versi 2 tak. Juga ada punyanya YZ85 dan Suzuki RM85. Ketiganya memiliki panjang yang sama, jadi penyesuaian pada CRF 150 hanya pada bracket atas ini. Jadi kita bisa memotong, bisa menyesuaikan dengan ketebalan bracket di sini. Selanjutnya pada link Nah, selanjutnya link di sini juga perlu disesuaikan karena ketebalannya berbeda. Jadi kita bisa memodifikasi sisi link sini. Kita tipiskan sehingga masuk di sini. Lalu untuk menyesuaikan ketinggian, kita tinggal membuat as link ini lebih panjang atau pendek sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Jadi selanjutnya, karena posisi monoshock yang copotan dari limbah special engine itu memiliki tabung dan di sini ada penyetelannya juga, praktis kita harus memodifikasi bracket aki di sini.
Jadi karena posisi akinya cukup imut, kita bisa memindahkan akinya di sini dan bracket di sini bisa kita rapikan. Kabel-kabel bisa kita ikat dan kita sedikit membuat bracket untuk dudukan sekring dan relay. Jadi penyesuaian cuma di situ. Pada intinya space-nya di sini cukup lebar. Jadi monoshocknya copotan SE itu gampang banget disematkan di rangka CRF 150L. Kalau kita bicara swing arm, banyak pilihannya. Cuman tadi seperti saya bilang, kepunyaan RM85, YZ85, ataupun CR85 itu paling cocok di sini. Bisa juga pakai punya KX85, cuman dia lebih pendek lagi. Jadi saya merekomendasikan tiga monoshock itu, dan itu tetap bisa menggunakan swing arm asli. Jadi keseluruhan dari review saya kali ini terhadap CRF 150 sampai di sini. Jadi kesimpulan saya terhadap motor CRF 150 itu adalah motornya modifiable banget. Mau dimodifikasi seperti apapun bisa. Rangkanya gampang dimodifikasi, mau dibikin klasik atau maupun itu vintage ataupun scrambler bisa. Dan kaki-kakinya juga gampang banget dimodifikasi, depan belakang. Dan apalagi mesinnya bisa kita upgrade sampai 300 cc, transmisi bisa kita ubah jadi 6 speed, dan pilihan gearboxnya banyak banget, kombinasi giginya. Jadi bore up kalian berapa? Nanti di video yang lain saya akan jelaskan beberapa video saya tentang modifikasi CRF 150 menjadi 300 dan 285. Dan selain itu, sistem ini sudah menggunakan sistem injeksi. Buat kalian yang suka off-road ke hutan, motornya lebih gampang. Jadi kalau kita jatuh, bensin nggak akan banjir seperti motor yang karburator, ataupun sering kita menanjak yang ekstrim sehingga motor kondisi sangat miring, menyebabkan karbu banjir juga, dan itu tidak akan terjadi di CRF. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.